Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Cyber Security Management, yang dimana pembahasan ini mencakup pengantar cyber security, tren ancaman cyber global, konsep resiko, polisi dan governance, klasifikasi informasi privacy, teknologi keamanan data, serta studi kasus penerapan artificial intelligence dalam keamanan cyber. Dan topik ini penting karena pada era digital sekarang, hampir seluruh aktivitas organisasi sudah bergantung pada sistem informasi, sehingga perlindungan terhadap data, jaringan, aplikasi, dan sistem menjadi kebutuhan utama. Nah, alur pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu pertama, pembahasan dimulai dari pengantar cyber security sebagai dasar pemahaman mengenai keamanan cyber itu. Setelah itu dilanjutkan dengan konsep CIA Triad yaitu confidential, integrity, dan availability. Kemudian pembahasan masuk ke tren ancaman cyber global seperti ransomware, data breach, social engineering, supply chain attack, hingga penyalahgunaan AI. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep security risk, policy, dan governance sebagai bagian dari manajemen keamanan. Selain itu juga dibahas akan ada information classification dan privacy karena pelindungan data harus disesuaikan dengan tingkat sensitivitasnya. Pada bagian akhir saya akan mengaitkan materi ini dengan studi kasus artificial intelligence khususnya pada chatbot AI dan layanan pelanggan. Nah, untuk fondasi utama dalam cyber security itu adalah CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality berarti kerahasiaan, yaitu bagaimana informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak. Kemudian contohnya itu seperti penggunaan password, autentifikasi dua faktor, kontrol akses, dan enkripsi data. Integrity berarti integritas, yaitu memastikan bahwa data tetap benar, akurat, dan tidak berubah oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, contohnya dapat dilakukan melalui audit log, digital signature, atau validasi data. Sedangkan availability berarti ketersediaan, yaitu sistem dan data harus tetap dapat diakses saat dibutuhkan. Nah, contohnya itu adalah backup, redundancy, dan monitoring system. Jadi, cyber security management adalah dasarnya bertujuan memastikan tiga aspek ini dapat berjalan secara seimbang dalam organisasi. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya yaitu tren global ancaman cyber. Yang dimana pada slide ini dijelaskan bahwa ancaman cyber ini terus berkembang seiring meningkatnya digitalisasi. Penggunaan cloud, load, dan artificial intelligence yaitu merupakan ancaman cyber saat ini, yang dimana tidak hanya berupa virus biasa, tetapi lebih kompleks seperti ransomware yang dapat mengunci data organisasi, data breach atau kebocoran data, social engineering yang memanfaatkan kelemahan manusia, baik itu seperti malware, super attack, dan serangan terhadap ketersediaan layanan. Nah, selain itu, AI itu juga memiliki dua sisi. Di satu sisi, AI dapat membantu mendeteksi ancaman dan menganalisis pola serangan. Namun di sisi lain, AI itu juga dapat disalahgunakan untuk membuat phishing yang lebih meyakinkan, deepfake, prompt injection, dan otomasi serangan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan keamanan yang adaptif, berlapis, dan memiliki kesiapan dalam merespon insiden. Kemudian saya akan menjelaskan terkait elemen dan aspek cyber security, yang dimana bahwa cyber security itu tidak hanya berkaitan dengan perangkat teknis, tetapi juga terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan. Nah, elemen pertama adalah aset, yaitu sesuatu yang bernilai dan perlu dilindungi, seperti data, aplikasi, server, dan jaringan. Nah, elemen kedua adalah ancaman, yaitu potensi bahaya seperti pelaku serangan, malware, phishing, maupun insider threat, yaitu insider threat. Yang dimana ada elemen ketiga adalah kerentanan, yaitu kelemahan pada sistem atau manusia yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, dari hubungan antara aset, ancaman, dan kerentanan tadi, inilah muncul suatu resiko.
Risiko ini dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya serangan dikalikan dengan dampak yang ditimbulkan. Untuk mengurangi risiko tersebut, organisasi membutuhkan kontrol seperti kebijakan keamanan, teknologi, dan edukasi pengguna. Selain elemen utama tersebut, terdapat juga aspek pendukung seperti hukum, perilaku pengguna, budaya organisasi, regulasi, dan insiden respon, dan juga audit. Nah, kemudian kita akan membahas terkait security risk, policy, dan governance. Yang dimana bahwa keamanan siber itu harus memiliki arah, pemilik bertanggung jawab, dan ukuran keberhasilan. Prosesnya dimulai dari identifikasi, yaitu mengenali aset dulu, ancaman dan kerentanan yang ada dalam organisasi. Setelah itu, dilakukan assessment atau penilaian risiko dengan melihat seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya. Tahap berikutnya adalah treatment, yaitu menentukan kontrol atau respon yang tepat terhadap risiko tersebut. Setelah itu seluruh proses harus masuk ke dalam governance, yaitu tata kelola keamanan yang mencakup penentuan PIC, audit, KPI, serta evaluasi berkala. Contoh kebijakan yang dapat diterapkan antara lain kebijakan password dan MFA, kebijakan akses data, backup, penggunaan perangkat pribadi, klasifikasi informasi, penggunaan AI, dan prosedur respon insiden. Nah, untuk information classification dan privasi itu dalam organisasi itu tidak boleh diberlakukan sama sekali karena setiap data memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda. Nah, klasifikasi pertama adalah restricted, yaitu data yang sangat sensitif dan hanya boleh diakses oleh pihak tertentu. Kedua adalah confidential, yaitu data hanya boleh diakses oleh pihak tertentu, yaitu data sensitif yang digunakan oleh kelompok atau unit tertentu. Ketiga adalah internal, yaitu data yang digunakan untuk kebutuhan internal organisasi dan tidak ada untuk publik. Dan keempat adalah publik, yaitu informasi yang memang boleh dipublikasikan setelah disetujui. Dalam konteks AI ini, privasi menjadi sangat penting karena AI sering memproses data pengguna. Oleh karena itu data harus dikumpulkan sesuai tujuan. Akses harus dibatasi, log harus diamankan, data pribadi harus dimasking, dan output dari model AI harus divalidasi agar tidak membocorkan informasi sensitif. Kemudian apa itu teknologi keamanan data? Nah, dijelaskan bahwa teknologi keamanan data itu berfungsi sebagai kontrol teknis untuk mendukung kebijakan dan pengelolaan risiko. Teknologi keamanan dapat dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu pertama prevent, yaitu mencegah serangan sebelum terjadi. Contohnya MFA, access control, encryption, dan web application firewall. Nah, kedua adalah detect, yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan, misalnya SIM, log monitoring, IDS dan IPS, dan juga anomaly detection. Yang ketiga adalah respon, yaitu merespon insiden ketika serangan terjadi, seperti containment dan recovery. Keempat adalah recover, yaitu memulihkan sistem setelah insiden terjadi, misalnya dengan backup, redundancy, dan disaster recovery. Jadi teknologi keamanan tidak berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan kebijakan dan manajemen risiko yang organisasi miliki. Nah, pada slide ini digunakan contoh kasus chatbot AI layanan pelanggan, yang dimana chatbot AI ini memiliki manfaat besar karena dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara cepat, dan memproses keluhan dan memberikan informasi terkait pemesanan. Namun di balik manfaat tersebut terdapat risiko keamanan dan privasi. Alurnya dimulai dari pelanggan yang memasukkan data seperti nama, nomor order, atau keluhan. Data tersebut diproses oleh LLM atau chatbot, kemudian dapat terhubung dengan API backend untuk mengakses status pesanan, lalu menghasilkan output jawaban kepada pelanggan. Risiko yang muncul antara lain yaitu seperti prompt injection, yaitu pengguna mencoba memanipulasi instruksi chatbot, sensitive information disclosure, yaitu kebocoran informasi insensitif, insecure output handling, yaitu output AI yang tidak divalidasi, excessive agency, yaitu AI diberi wewenang terlalu besar, model positioning, yaitu gangguan terhadap kualitas model, dan overreliance, yaitu ketergantungan berlebihan pada jawaban AI tanpa verifikasi manusia.
Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi yang saya berikan yaitu adalah cyber security management ini merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi organisasi itu harus memahami aset yang dimiliki, menilai resiko, menetapkan kebijakan, melindungi privasi, dan melakukan audit terhadap kontrol yang diterapkan. Dalam konteks artificial intelligence ini, keamanan perlu diterapkan sejak awal melalui prinsip security by design, yaitu keamanan sudah dipikirkan sejak tahap desain sistem. Selain itu perlu diterapkan privacy by design, seperti membatasi data yang dikumpulkan, melakukan masking terhadap data pribadi, menerapkan enkripsi, dan mengatur retensi log. Nah, organisasi juga perlu human oversight, artinya output AI tetap harus dapat divalidasi oleh manusia, terutama untuk keputusan penting. Terakhir, governance itu perlu diperkuat melalui PIC, ada LO-nya, liaison officer, kemudian ada audit, SOP insiden, dan evaluasi berkala. Dengan demikian, cyber security tidak hanya menjadi tanggung jawab tim IT, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh organisasi. Nah, untuk penutup yang akan saya katakan bahwa dari materi yang dapat disimpulkan, keamanan cyber ini tidak cukup hanya menggunakan teknologi, tetapi juga membutuhkan manusia, proses, kebijakan, dan tata kelola yang baik. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya cyber security management di era digital. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.